Selamat malam saudaraku, Shalom. Malam ini mari kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun seharian kita mengalami suka duka, mengalami bahagia, derita, mengalami kesibukan, dan kadangkala ada kegagalan di sana. Tetapi kita tetap bersyukur, karena di balik semuanya itu kita masih merasakan berkat dari Tuhan. Berkat yang membuat kita mampu tercukupi dan mengalami kebahagiaan di tengah-tengah keseharian kita hari ini. Kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikian saudaraku. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang tanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datang yang panas terik, yang daunnya terhijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika ada orang bertanya, siapakah yang ingin diberkati Tuhan? Dan barang siapa yang ingin diberkati Tuhan, silakan angkat tangan. Maka saudaraku, pasti kita akan segera mengangkat tangan kita, karena kita termasuk orang-orang yang ingin diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya, mengapa saudaraku setiap orang kok ingin diberkati Tuhan? Karena pandangan orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang-orang yang senantiasa hidupnya lancar, tidak menghadapi masalah, tidak menghadapi pergumulan hidup, semua serba ada, serba baik. Pertanyaannya, apakah memang seperti itu? Orang yang diberkati Tuhan apakah selalu lancar, tidak punya masalah dalam hidupnya? Belum tentu, saudara. Saudara yang Tuhan, mari kita melihat apa arti dari berkat Tuhan itu. Saudara yang Tuhan, berkat adalah segala karunia atau segala pemberian Tuhan yang membawa kebaikan kehidupan kita. Contoh pertama, saudara, keselamatan karena pengorbanan Kristus. Saudara yang Tuhan, kita sadar bahwa kitalah yang berbuat dosa, kitalah yang selayang disalib, bukan Kristus. Tetapi Kristus menggantikan kita, mau disalib untuk mengampuni, untuk menyelamatkan, untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Sebenarnya kita tidak layak mendapatkannya, tetapi karena anugerah, karunia, berkat Tuhan diberikan, sehingga pengampunan itu kita dapatkan dalam kehidupan kita. Contoh yang kedua, saudara, hikmat, kekuatan, dan pendampingan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mencermati kehidupan sehari-hari, begitu banyak persoalan, begitu banyak permasalahan yang sering kali kita alami, yang begitu menekan kehidupan kita. Dan karena kita lemah, kadang-kadang kita merasa tidak berdaya, merasa capek menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam pergumulan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan memberikan anugerahnya, memberikan karunia-Nya, memberikan berkat-Nya berupa hikmat-Nya. Sehingga dengan hikmat Tuhan itu kita dimampukan untuk memutuskan segala sesuatu dengan tepat dan baik. Tuhan pun juga memberikan kekuatannya dalam kehidupan kita. Sehingga dengan kekuatan Tuhan itu kita dimampukan untuk melewati segala sesuatu dengan baik pula. Tidak mudah putus asa, tidak mudah berhenti menghadapi perkara atau persoalan, tapi terus melangkah dan melangkah. Kemudian contoh yang ketiga, saudara, Tuhan pun juga memberikan berkat karunia berupa
sarana-sarana kita menjalani kehidupan kita dengan baik. Rezeki yang kita dapatkan, uang yang kita dapatkan, harta yang kita miliki, mobil yang kita miliki, motor yang kita miliki, semuanya merupakan berkat Tuhan yang bisa kita pakai sebagai sarana menjalani hidup dengan baik. Yang semuanya sebenarnya tidak layak untuk kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara Tuhan, ketika seseorang atau kita mengalami berkat Tuhan yang seperti tadi, dalam ayat yang kita baca tadi, saudara, orang yang diberkati Tuhan diumpamakan dengan sebuah pohon yang ditanam di tepi air. Yang pertama, saudara, kita membayangkan di tepi air merupakan tempat yang tepat untuk sebuah pohon ditanam dan mengalami pertumbuhan. Artinya, saudaraku, kehidupan kita senantiasa dibawa oleh Tuhan. Kehidupan kita senantiasa ditempatkan oleh Tuhan di tempat yang pas, di tempat yang tepat untuk kita bisa hidup dan bahagia di sana. Kemudian yang kedua, saudara, ketika sebuah pohon atau tanaman ditanam di tepi aliran air, maka akar-akarnya akan semakin menancap dalam ke tanah. Di satu sisi, saudaraku, tumbuhan atau tanaman tadi bisa mendapatkan suplai makanan yang cukup. Kemudian di sisi lain, tanaman atau pohon tadi akan semakin kuat dan semakin kuat, sehingga ketika ada angin tidak membuat tanaman itu cepat roboh. Demikian juga kehidupan kita, saudaraku, ketika kita diberkati Tuhan, maka iman kita akan semakin menancap lebih dalam kepada Tuhan Yesus. Sehingga di satu sisi kita akan hidup berkecukupan dalam segala sesuatu, di sisi lain kita akan semakin kuat, berani menjalani hidup, tidak mudah patah semangat, tidak mudah berhenti di jalan dalam menjalani dan menyelesaikan segala pergumulan kehidupan kita dengan baik. Yang ketiga, saudaraku, sebuah pohon atau tanaman yang ditanam di tepi aliran air dikatakan akan selalu menghasilkan buah pada waktunya. Artinya, saudaraku, setiap orang yang diberkati Tuhan, kita yang diberkati Tuhan, akan tetap berbuah dalam kehidupan kita. Artinya kita akan senantiasa mengalami keberhasilan dan keadaan kehidupan yang baik dari hari ke hari. Walaupun pada awalnya harus menghadapi berbagai macam pergumulan dan permasalahan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mensyukuri setiap berkat yang masih dapat kita alami, yang masih dapat kita nikmati, yang masih kita rasakan, kita dapatkan dalam kehidupan kita apapun itu. Amin. Tuhan, mampukan kami untuk belajar mensyukuri segala sesuatu yang kami alami, kami rasakan, kami dapatkan dari Tuhan. Karena kami yakin di balik semuanya itu senantiasa ada berkat Tuhan yang terus kami dapatkan, yang terus Tuhan berikan. Berkat itu memampukan kami menjalani hidup dari hari ke hari. Malam ini ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan istirahat kami ke dalam perlindungan-Mu, agar esok hari kami boleh menikmati hari kami kembali dengan tetap mengalami berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, saudaraku. Selamat mengistirahatkan tubuh kita dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku.